Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adalia Maharani NPM 66 dan partner saya Fatan Yuda Haryono NPM 99. Kita di sini dari kelompok 28 mau mempresentasikan tentang praktikum kami yaitu Vensim. Vensim adalah sebuah perangkat lunak simulasi yang dibuat oleh Ventana System. Tujuannya adalah untuk membantu perusahaan untuk menemukan solusi optimal untuk berbagai situasi yang membutuhkan analisis dan di mana itu diperlukan untuk mengetahui suatu hasil yang mungkin dari implementasi masa depan atau keputusan. Vensim mampu mensimulasikan perilaku dinamis dari sistem yang tidak mungkin untuk menganalisis tanpa yang sesuai perangkat lunak simulasi. Karena mereka tidak bisa ditebak karena banyak pengaruh. Umpan balik dan lain-lain ini membantu dengan kausalitas slope identifikasi dan menemukan poin memanfaatkan. Nah, sistem dinamik sendiri adalah suatu metode yang digunakan untuk mendeskripsikan, memodelkan, dan mensimulasikan suatu sistem yang dinamis dari waktu ke waktu terus berubah. Di dalam sistem dinamik diajarkan bagaimana berpikir secara sistem. Artinya adalah dalam menyelesaikan suatu masalah tidak dilihat pada satu pokok bagian saja, tetapi dilihat semua pengaruhnya terhadap semua yang berhubungan dengan masalah tersebut. Nah, kemudian ada studi kasus tentang kelompok kita, yaitu PT Ratan merupakan perusahaan industri bahan alam yaitu kakao yang menerapkan produksi make to stock dengan permintaan yang fluktuatif dan tidak menentu. Dengan kemampuan yang dimiliki, perusahaan tidak setiap bulannya dapat memenuhi permintaan dan kemudian menghasilkan order backlog. PT Ratan perusahaan berusaha untuk memenuhi permintaan pelanggan dengan merubah kapasitas produksi dengan memanfaatkan tenaga kerja yang dimiliki. Namun, yang menjadi permasalahan dalam perusahaan ini adalah banyaknya variabel dalam sistem yang terlibat dalam perencanaan kapasitas produksi. Dengan adanya interaksi antar variabel di dalam sistem, maka langkah awal untuk menyelesaikan permasalahan ini adalah diusulkannya untuk membuat model dan simulasi sistem dinamik menggunakan bantuan software Vensim. Berdasarkan masalah di atas, maka dibuatlah model simulasi causal loop diagram dengan sasaran utamanya adalah yang pertama yaitu untuk mengidentifikasi variabel-variabel yang terlibat dalam sistem produksi. Yang kedua yaitu untuk mengungkapkan kejadian hubungan sebab akibat dari variabel-variabel sistem ke dalam bahasa gambar, di mana gambar yang ditampilkan adalah panah-panah yang saling terkait satu sama lain. Yang ketiga yaitu untuk mengetahui arah hubungan antar variabel. Nah, kemudian untuk tahap praktikum pada software Vensim akan disampaikan oleh partner saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fatan Yuda. Saya NPM 18099. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan yang sudah dijelaskan oleh rekan partner saya, Adalia Maharani, mengenai penggunaan program Vensim di modul 3 Vensim. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai bagaimana cara membuat simulasi sistem dinamis dengan menggunakan program Vensim ini. Oke, setelah ini langsung saya jelaskan cara pertama untuk membuat yang namanya causal loop diagram. Nah, langsung saja di sini saya sudah posisi mengeklik file, terus new model. Nah, di sini akan terlihat tampilan seperti ini. Di studi kasus saya menggunakan initial time berupa tahun di tahun 1942. Lalu final time-nya juga tahun
dengan selisih 5 tahun dari tahun awal, yaitu 947, selisih 5 tahun. Stepnya ini diisi 1, lalu unit short time nya diisi bebas, karena di sini saya menggunakan tahun, saya akan isi tahun. Lalu integration type nya saya isi Euler. Kita langsung klik saja OK. Nah, di sini inti dari caranya dalam membuat causal loop diagram. Yang pertama, kita akan membutuhkan yang namanya variabel. Nah, kita klik di menu ini variabel, lalu kita klik di lembar kerjanya. Kita bikin sesuai studi kasus kita, karena studi kasus saya industri bahan alam kakao dalam proses pembuatan produksi coklat kakao. Saya akan isi produksi coklat kakao. Nah, seperti ini. Enter saja kalau sudah. Kita geser sesuai keinginan kita. Kita buat variabel lainnya yang sekiranya dibutuhkan dalam studi kasus kita. Nah, di sini saya akan buat variabel lain namanya bahan baku. Bahan baku coklat kakao. Oke. Saya akan buat beberapa variabel lain. Ada luas lahan perkebunan, lalu masih ada variabel lainnya seperti kapasitas produksi, tambah lagi variabel lainnya jumlah tenaga kerja. Lalu luas pabrik, kakao. Oke. Ada juga tingkat permintaan dari coklat kakao. Nah, seperti ini. Dan masih banyak variabel lainnya akan saya inputkan sekarang, seperti daerah gagal panen, stok coklat kakao, import coklat kakao, ekspor.
Nah, di sini saya sudah memasukkan semua variabel yang saya butuhkan di studi kasus saya. Ada banyak sekali, tidak bisa saya jelaskan satu persatu. Mulai dari produksi coklat kakao sampai percabangan stok coklat kakao. Total kurang lebih ada 13 ini variabel. Oke. Oh, mohon maaf. Di sini saya salah input variabel, karena di sini saya tadi lupa untuk memindah dari level ke variabel, maka saya akan ulangi lagi proses pembuatannya. Saya hapus satu persatu ya. Sebentar. Aduh. Saya akan ulangi lagi dengan cepat. Oke, ini sudah selesai semua. Saya masukkan semua variabel saya. Lalu langkah selanjutnya di sini kita akan membuat arah panah atau yang menunjukkan keterhubungan antara variabel satu dengan variabel lain. Oke, langsung saja saya berikan contoh. Caranya sangat mudah. Kita akan tarik garis dari satu variabel ke variabel lainnya. Misalnya di sini saya akan hubungkan antara bahan baku coklat kakao ke produksi coklat kakao. Kita klik di titik awal lalu ke titik tujuan. Nah, seperti ini. Lalu langkah awalnya kita harus menghubungkan semuanya dulu, baru nanti kita satu persatu akan modifikasi. Oke, langsung saja saya lanjutkan. Tadi sampai pada step menambahkan hubungan antara variabel satu dengan variabel yang lain. Di sini saya akan praktikkan langsung tanpa saya jelaskan. Saya jelaskan tapi hanya sedikit-sedikit saja. Langsung saja di sini saya akan contohkan. Oke. Saya lakukan dengan cepat, nanti akan saya jelaskan. Nah, di sini sudah saya hubungkan semua variabel satu dengan variabel yang lainnya yang saling berkesinambungan. Lalu langkah lain kita akan menambahkan
plus atau tanda minus pada anak panah tersebut. Nah, di sini sebelumnya kita akan memodifikasi anak panahnya sehingga nanti akan lebih estetik, mudah dibaca dan mudah dipahami. Nah, kita akan lakukan satu persatu seperti ini. Ini tujuannya ketika ada anak panah yang seperti ini yang saling tumpang tindih, itu akan tidak tumpang tindih dan nanti mudah dibaca dan dimengerti seperti ini. Saya suka hati. Oke. Nah, sudah diatur sedemikian rupa. Sekiranya cukup, kita langsung menambahkan tanda plus atau minus di anak panah ini. Oke, saya akan jelaskan kenapa ditambahi plus atau minus dan apa fungsinya. Plus ini menandakan bahwa misalnya variabel bahan baku ini pengaruhnya ke produksi ini apa. Misalnya bahan baku ini semakin banyak, nah pengaruhnya ke produksi juga akan semakin banyak. Yang jelas ini akan menambah produksi coklat kakao, seperti itu. Nah, kapasitas maka juga akan ditambahkan tanda plus. Oke, kan saya isi satu persatu karena tadi sudah saya jelaskan mengenai pengaruhnya apa dan fungsinya apa. Diisi sesuai studi kasus yang ada. Semisal seperti ini, daerah gagal panen akan mempengaruhi pengaruh negatif terhadap produksi coklat kakao dan juga stok coklat kakao. Impor akan mempengaruhi positif pada stok, lalu untuk ekspor akan mengurangi dan lain sebagainya. Plus, ini akan minus. Seperti itu. Dalam studi kasus saya tampak causal loop diagramnya seperti ini. Sudah langkah akhir dan juga tampak finalnya seperti ini. Lalu yang selanjutnya, pada langkah selanjutnya saya akan mencontohkan dalam pembuatan model ketersediaan bahan baku. Saya akan pindah ke lembar selanjutnya setelah ini. Nah, di sini saya akan melanjutkan untuk penggunaan software Vensim dalam pembuatan stock flow atau model ketersediaan. Oke, seperti yang sudah saya tampilkan di sini, ini adalah bentuk jadi dari stok flow saya di studi kasus coklat kakao tadi. Saya tidak akan menjelaskan pembuatan dari nol menjadi sampai dengan selesai. Saya akan menjelaskan langkah-langkah yang sudah saya lakukan hingga menjadi seperti ini. Seperti di awal tadi, kita tetap menggunakan variabel dan row, namun bedanya kita juga di sini menggunakan level dan juga rate.
Nah, saya contohkan sedikit saja pada penggunaan fungsi perintahnya seperti ini. Kita isi jumlah permintaan kakao. Nah, jadi seperti ini. Saya akan buat mirip seperti di samping kiri. Lalu kita tambahkan saja ini rate dari jumlah kakao, permintaan kakao ke kiri. Kita namakan sebagai peningkatan permintaan. Nah, ini maksudnya apa? Jumlah permintaan kakao dipengaruhi oleh peningkatan permintaan dan juga dipengaruhi oleh penurunan permintaan. Saya akan buat lagi di samping kanannya. Permintaan. Status 1. Oke. Nah, seperti ini. Lalu kita tambahkan variabel seperti di atas, persentase peningkatan. Lalu yang kedua, persentase penurunan. Oke, kita sambungkan menggunakan anak panah. Oke, seperti ini cara pembuatannya. Lalu demikian seterusnya sampai pada langkah terakhirnya, yaitu di sini permintaan pasar dan juga impor. Seperti itu. Nah, saya akan langsung melanjutkan langkah berikutnya ketika semuanya sudah dibuat sedemikian rupa. Lalu nanti yang akan kita lakukan adalah mengisi nilai-nilai yang ada di setiap variabel. Nah, di sini sudah saya isi juga karena untuk mempersingkat waktu, seperti saya sesuaikan seperti studi kasus yang saya gunakan. Yang pertama, kita klik equation, lalu kita klik kanan pada jumlah permintaan coklat kakao. Nah, klik kiri maksud saya. Nah, seperti ini. Lalu kita isi saja data-datanya di sini di initial value. Lalu jika sudah kita isi, kita klik OK. Kita klik OK, begitu seterusnya pada yang lainnya. Nah, seperti itu. Lalu setelah kita isi semua yang kita butuhkan hingga semuanya terisi penuh tanpa ada yang kosong, kita bisa simulate atau kita run programnya. Kita yes saja. Nah, ini sudah di run, nanti kita tinggal lihat hasilnya saja di grafik. Oke, sebelumnya kita pilih dulu seperti ini, lalu kita lihat grafiknya. Nah, ini yang kita gunakan di laporan resmi nanti. Oke, lalu untuk melihat semuanya, kita klik tabel. Nah, ini juga kita gunakan di laporan resmi. Itu saja yang bisa saya jelaskan mengenai penggunaan program atau software Vensim ini dalam pembuatan simulasi dinamis produksi. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah kata dan kurang mudah dipahami. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.